mematok kisaran harga 10 juta. Ada oknum pejabat juga yang bermain kan, menelpon Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk jangan IP21-kan kasus ini. Satu wilayah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat selama ini dikenal luas sebagai tempat berjamurnya klinik aborsi ilegal. Mereka mencari orang-orang yang ingin menggugurkan kandungan tanpa peduli apapun alasannya. Entah mengapa petugas seperti sangat sulit untuk memberantas praktek ilegal ini. Dan baru-baru ini, polisi akhirnya membongkar praktik aborsi ilegal di kawasan Cikini. Sejumlah tempat aborsi berhasil diungkap, tidak hanya berkamuflase sebagai klinik, namun juga kantor lembaga hukum. Inilah dua tempat aborsi ilegal di kawasan Cikini, Jakarta Pusat yang baru-baru ini disergap polisi. Sebelum diamankan aparat, tampak muka bangunannya sama sekali tidak mencurigakan. Namun disinilah praktik terlarang itu terjadi. Salah satu klinik yang berlokasi di Jalan Cisadane, praktik aborsi berkedok klinik. Selain peralatan medis yang tampak usang, anggota kepolisian Polda Metro Jaya menemukan tempat pembuangan janin-janin korban aborsi di lubang toilet ruang operasi. Demi menyamarkan praktik terselubung, klinik aborsi di Jalan Cimandiri menyamarkan rumah dengan memasang pelang bertuliskan kantor hukum dan juga biro perjalanan. Tempat ini diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan tarif aborsi bervariasi tergantung usia kandungan. Dari hasil penyergapan dua klinik, polisi menangkap 9 tersangka yang memiliki peran berbeda, masing-masing sebagai dokter, karyawan, dan juga calo. Namun tak ada satupun yang berlatar belakang ahli kandungan. Salah satunya hanyalah dokter umum, bahkan ada yang hanya tamatan SMP. Berkat informasi warga, polisi menyelidiki sejumlah praktik pengguguran kandungan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Penyamaran menjadi calon pasien dilakukan oleh anggota kepolisian demi menangkap para pelakunya. Tim NSI melihat langsung kondisi klinik tempat para janin dibuang tanpa rasa dosa. Pasca penyergapan 5 klinik aborsi akhir Februari lalu, situasi di sekitar tempat kejadian perkara terlihat lengang. Saya menyusuri Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat untuk mengetahui respon warga atas pengungkapan kasus aborsi di wilayah mereka. Ibu dengar yang soal sebelah nggak sih, Bu? Enggak. Ayo, Bang, pergi dulu ya, Bang. Namun, para tetangga yang bermukim tepat di sebelah klinik aborsi enggan memberikan tanggapan. Ketua RT nih, kita samperin aja gitu Ketua RT-nya. Assalamualaikum. Nggak ada orang. Padahal tadi di sini banyak sekali orang yang duduk dan kemudian langsung bubar semua. Kita akan tetap cari tahu ya. Udah lama tinggal daerah sini, Pak? Udah dari lahir, dari kecil. Berarti Bapak tahu tuh ada garis polisi yang kepasang tuh di salah satu rumah? Ya, Mbak mungkin ngerti sendiri. Kalau apa yang beredar terlalu lama dan bisa lama itu kan pasti di belakangnya ada apa-apa. Iya kan? Gitu ya, di belakangnya ada tanda kutipnya gitu ya. Ini kan wilayah ada istilah kata ada keamanan dari tingkat RT, RW, maupun kepolisian. Ya yang mana dalam kayak RT, RW, kepolisian, mereka kan punya anggota. Pasti memantau dong. Ya, yang situasi. mana kan dia ada sub-sub macam Babinsa, ya kan, kayak dari kolam, ya kan. Ya. Kok nggak nyampe informasinya gitu ya? Saya mau cari Pak RT atau Pak RW-nya susah banget ya di sini ya, susah ditemuin ya.
Wah, RW-nya kan ada kan? Kagak ada, udah saya ketok-ketok tadi. Oh gitu? Waduh, kamu. Baru kita bilang nih ya, RW-nya nggak ada setelah kejadian begini. Hilang ya Pak? Maksudnya RW-nya susah diketemuin ya? Ya udah Pak, saya coba muter-muter lagi ya. Iya, Pak, iya. terima kasih. Iya, sama-sama. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Mari Pak. Sebulan sekali. Setelah mendapat informasi lokasi tempat tinggal ketua RW, saya segera mendatanginya. Beni, sang ketua RW, mengaku tidak mengetahui sama sekali kegiatan aborsi di tempat praktik dokter yang berada di lingkungannya. Dan ini kan sebenarnya udah punya nama, tapi untuk yang kurang baik, yaitu kan aborsi gitu. Soal aborsi kan kita cuma taunya dokter. Soal dia lakuin kan bukan tugas RW, ada polisi, ada gitu. Enggak, maksudnya gini, apakah dari pihak warga, tentu misalnya polisi, anggaplah polisi nggak tahu. Kalau warga sini kan menengah ke atas, mana mau pusing mah tetangga. Meskipun itu tindakan ilegal, kriminal. Ya sekarang siapa yang tahu? Emang kita masuk di dalam? Enggak. Kalau kita masuk di dalam boleh bilang ilegal, kita tahu. Tapi di lingkungan sini 4 klinik loh yang akhirnya digerebek polisi. Ya, mau berapa kan enggak, saya nggak tahu kan itu, tahunya dia dokter. Dan kita kan nggak, RT RW nggak izin dokter. Nggak boleh. Siapa yang nggak izin dokter? Iya, tapi kan praktek mesti lapor lingkungan dong Pak. Enggak. Kalau dokter enggak, semua dokter. Masa nggak sowan Tahu, nggak sowan ke tetangga, Pak RT saya mau buka praktek, masa nggak ada komunikasi kayak gitu, nggak ada? Ya kalau dia bilang praktek dokter aja kan. Ya mau dokter apa kita tahunya dokter rumah atau kan di situ ada dokter apa kandungan, ya udah itu aja. Untuk mengonfirmasi segala informasi yang saya peroleh dari warga, saya menuju ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Lokasinya berada tidak jauh dari TKP. Ini kan ada di Kapolsek ini kan tentu memantau kawasan sekitar, termasuk juga daerah sekitar Cikini. Sudah menjadi isu umum lah kalau kawasan Cikini itu juga banyak praktek-praktek aborsi ilegal. Pernahkah pihak kepolisian menerima laporan atau bahkan melakukan pemantauan lebih jauh untuk mungkin beberapa tempat tertentu yang dicurigai? Ya, mereka menyampaikan bahwa mereka menjamin bahwa selama ini tidak ada hal yang merugikan dari pihak korban atau siapapun yang nantinya mengakibatkan tindakan-tindakan menyimpang atau pidana. Nah, jadi dengan hal tersebut atau respon dari mereka, kita selalu menunggu, kita selalu melakukan pemantauan. Apakah mungkin ada keluhan-keluhan yang tidak sampai ke kita atau mungkin melalui masyarakat. Oke, tapi apakah pihak kepolisian sendiri sadar bahwa ada juga satu opini publik soal backingan dan setoran yang juga mungkin diterima oleh oknum kepolisian? Ada? Ya, sejauh ini saya mewakili pihak Polsek Metro Menteng ya untuk masalah backingan, setoran dan lain-lain. Setoran ya, sampai dengan saat ini saya tidak pernah menerima apapun ya, ataupun anggota di bawah pengawasan saya ya. Tapi kalau secara saya pribadi, saya bisa mengklirkan itu bahwa permasalahan apapun, masalah menerima dan apapun terkait dengan itu, kita kembali kepada pribadi masing-masing. Pak Adi, bisa Anda ceritakan dari mana kemudian Anda dan tim berinisiatif melakukan penggerbekan soal klinik aborsi ilegal di sebuah tempat yang sebenarnya sudah jadi rahasia umum? Raden Saleh itu mungkin orang tua kita pun tahu bahwa di sana adalah suatu klinik aborsi. Nah, berawal dari itu kemudian kami membuka website. Saya tulis klinik aborsi. Muncullah berbagai macam website. Saya kaget, ini kok begitu mudahnya ya seorang untuk mengiklankan jasa aborsi. Pada saat menghubungi selalu dijawab bahwa silakan Pak nanti ketemu sama staf kami di salah satu restoran cepat saji di daerah Cikini. Ada 2 poluan yang kami tunjuk sebagai bagaimana caranya pada saat kita penggerbekan di dalam itu memang sedang ada pasien. Nah, alhamdulillah kita bisa menggerebek. Nah, kalau yang di Cisadane itu kita menemukan sisa aborsi, artinya dugaan janin. Banyak masyarakat yang melihat polisi itu terima setoran, tanda kutip. Ada mungkin oknum yang membackingi bisnis ini. Awal kami berpikir, ini pasti ada aparat yang bermain.
aparat lokal ataupun apa, tapi berdasarkan penyelidikan kami, dari kami buku-buku jurnalnya mereka, buku pasien mereka, kemudian pembukuan mereka, itu tidak ada satupun yang menyebutkan sebagai contoh mungkin memberi setoran kepada si A, si B, itu tidak ada. Jadi atau memang karena tidak tertulis atau mereka menggunakan perantara atau jasa keamanan lain? Nah, itu kami tidak tahu, tapi di bukti di kami tidak menemukan adanya. Kami agak sedikit miris ya, prihatin bahwa dari penelitian kami terhadap buku pasien itu ada yang di bawah ataupun masih anak-anak, kategori 16-17 tahun sangat banyak. Ini mereka tentunya tidak pandang bulu ya Pak, umur berapapun selama memang membutuhkan jasa mereka, tidak pandang bulu. Mereka akan bisa melakukan tindakan bahkan itu. Pengakuan awal mereka tidak pernah usia kandungan di atas 3 bulan. Tapi ternyata dari rekaman SMS, kemudian dari buku rekod pasien, banyak yang sudah kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan pun mereka berani. Oleh karena itulah pada saat kita penggalian ataupun pencarian tempat pembuangan janin, kami menemukan salah satu lubang khusus. Nah, disitulah kemarin setelah kita sedot, kita temukan beberapa tulang. Jauh sebelum klinik aborsi ilegal terungkap, tim NSI menemui dokter yang biasa menangani permintaan aborsi di kawasan Cikini. Seperti apa hasil investigasi tim NSI? Kami hadirkan sesaat lagi. Sore itu, saya menuju kawasan Jakarta Pusat untuk mencari lokasi praktek aborsi ilegal. Saya memang tengah mengandung dengan usia kehamilan 2 bulan. Tapi penelusuran saya murni hanya untuk membuktikan betapa menjamurnya keberadaan tempat aborsi berkedok klinik. Saya mencarinya di antara deretan pemukiman ini. Saya memasuki salah satu rumah yang tercantum plang nama dokter spesialis. Memasuki rumah, saya disambut bagian administrasi. Mau tanya dulu sih sebenarnya, karena saya terlambat. Mau ngelarin? Iya, mau. Ini pendaftarannya 50 ribu. Konsultasinya 250, jadi 300 dari depan dulu. Setelah dari 300 ribu. Setelah dari hasil resiko baru negosiasi langsung sama dokternya. Oh, gitu. Usai memberikan identitas sekadarnya, saya diminta untuk menunggu kedatangan sang dokter. Saya memanfaatkan waktu untuk melihat situasi klinik ini. Rumah yang tak terlalu bersih dan higienis seperti klinik pada umumnya. Tak lama kemudian, dokter yang akan memeriksa saya datang. Sore, dokter. Duduk. Apa nih? Saya telat. Iya, tapi sudah belum. Ya. Kapan terakhir mens? Terakhir mens itu awal akhir Oktober. Kira-kira Oktober. Oke, sekarang seharusnya sih sudah ya. Saya pun diminta untuk berbaring di atas ranjang periksa pasien untuk cek USG atau ultrasonografi. Klinik ini memiliki peralatan medis pemeriksaan kehamilan yang cukup lengkap. Namun bisa saya katakan, kondisinya terlihat usang. Tak berapa lama, dokter membacakan hasil USG-nya. Tanpa banyak pertanyaan, dokter menyarankan saya segera diaborsi sebelum janin membesar. Kenapa? Seminggu 6 hari ya, kira-kira seminggu. Kalau nggak mau ya sedot aja. Disedot tuh pakai alat apa ya, Dok? Ada alat apa? Suntik gitu. Oh, saya nggak bisa ngerasain. Ya, 6 juta. Di akhir penelusuran, saya menyudahi konsultasi dan meninggalkan ruangan dengan alasan akan kembali jika sudah memiliki uang yang cukup. Apa yang saya temukan membuktikan bahwa masih terdapat oknum dokter yang menyalahgunakan profesinya untuk tindakan aborsi.
Para tersangka praktik aborsi ilegal disebut-sebut menjadi bagian dari jaringan mafia aborsi ilegal ibu kota. Bertahun-tahun mereka menjalankan bisnis haram ini, sistem kerja mereka cukup rapi. Mulai dari calo, staf administrasi hingga dokter yang melakukan praktik aborsi. Pengungkapan praktik aborsi ilegal di kawasan Cikini, Jakarta Pusat diawali dari penyamaran anggota kepolisian Polda Metro Jaya. Setelah mendapat informasi jasa aborsi dari internet, kedua polwan mendatangi lokasi dengan berpura-pura sebagai pasien yang akan menggugurkan kandungan. Peran saya pada waktu itu yaitu undercover. Di Cimandiri 24 masuk, langsung disambut mereka, langsung sarankan untuk USG langsung. Tapi waktu itu saya berkilah. Yang tempat pertama saya berkilahnya alasannya waktu itu saya belum izin suami, saya alasannya, makanya mereka percaya. Itu untuk survei dulu lah. Iya, sekedar memastikan kayak apa sih di dalam, bagaimana sih prosedur mereka. Kemudian kita pindah lagi ke lokasi lain yaitu Cisadane 19. Di Cisadane 19 itu pun itu sama juga, langsung di USG. Berapa usia kandungan saya, berapa nominal harga yang ditetapkan mereka. Di klinik yang ada di Jalan Cimandiri dengan Jalan Cisadane ini, mereka saling berhubungan atau satu jaringan atau berbeda? Di Cisadane 19 dan Cimandiri 7 mereka satu pengelola. Jadi ada satu orang dengan inisial IDR itu, dia mengelola dua tempat itu. Selama penyamaran, Bribka Eka pun tidak lepas dari para calo yang menawarkan jasa antar menuju ke klinik aborsi dan memberikan informasi seputar biaya pengguguran kandungan. Bagaimana kemudian Anda sudah survei gitu, sudah dimintai biaya atau sudah ada estimasi biaya yang hanya estimasi biaya karena dia menebak usia kandungan saya itu hampir 4 bulan. Makanya mereka mematok kisaran harga 10 juta kurang lebih. Ya, karena memang kandungan 3 bulan ke atas itu memang harganya 10 juta ke atas, mereka bilang. Kedua tempat aborsi ilegal yang diungkap memiliki karyawan yang sudah terorganisir dengan baik layaknya klinik pada umumnya. Mereka bahkan sampai menemui oknum dokter yang melakukan USG dengan peralatan yang tampak sesuai dengan standar kesehatan. Ada berapa orang yang menangani Anda mulai dari administratif sampai Anda? Di Cisadane itu ada suster, satu suster, yang satu yang suster gadungan itu, dua itu aja di depan, gitu. Kalau yang di Cimandiri itu ada penjaganya sekitar 2 orang, 3 orang. Lalu kemudian gitu, penggerebekan terjadi? Ya. Bagaimana situasinya pada saat itu? Situasinya pada waktu itu ada dokter M itu di dalam, dokter M itu, dan beberapa pasien yang hampir pergi, tapi sempat ditangkap oleh anggota kami. Gitu. Kebanyakan yang Anda lihat dokter-dokter di sana ini kan selalu mengatasnamakan mereka adalah spesialis atau minimal dokter kandungan seperti itu. Kebanyakan mereka abal-abal atau